Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Apa kabarnya hari ini? Selamat berjumpa kembali dalam Lentera Malam Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Kita akan bersama-sama mendengar pujian, doa, dan firman Tuhan bersama Bapak Pendeta John Adi Palimbong dengan tema kualitas hidup. Mari siapkan hati kita menghadap Tuhan. Namun sebelumnya, kita akan mendengarkan pujian berikut ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, puji dan syukur kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan ini. Karena kasih-Nya kita boleh berjumpa melalui program Lentera Malam Jemaat Rantepao. Terima kasih untuk kesempatan yang boleh diberikan kepada kami untuk kemudian membawa kerenungan pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dan landasan kehidupan kita bersama-sama tunduk diri dan kita berdoa.
Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, atas segala kasih dan segala cintamu yang boleh kami alami dan kami rasakan dalam perjalanan kehidupan ini. Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang menuntun kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada saat ini sampai malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami akan beristirahat malam hari ini. Dan kami rindu, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi landasan kehidupan kami, sehingga kami boleh kuat untuk menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Dan karena itu ya Tuhan, layakkan kami semuanya untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dan merenungkannya malam hari ini. Bersabdalah ke tengah-tengah kami Tuhan, sebab sesungguhnya kami siap sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan yang kita akan dengarkan bersama-sama pada saat ini, pada malam hari ini, dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, baik yang ada di Jemaat Rantepau maupun yang ada di berbagai tempat yang mendengarkan program ini, kami menyapa saudara-saudara dengan cinta dan kita berharap bahwa kita semua berada dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Kita yakin dan percaya kita ada sebagaimana adanya saat ini karena anugerah Tuhan. Dan tentu saudara-saudara, secara pribadi saya ada di Jemaat Rantepau. Setelah kemudian berada beberapa waktu lamanya di Rantepau, saya boleh bersama-sama dalam program ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita selalu berbicara tentang kuantitas dan kualitas hidup. Kita sering melihat bahwa kehidupan ini harus kemudian dinilai dari segi kuantitasnya saja. Berapa jumlah umur kita, berapa anak kita, berapa titel atau berapa gelar yang kita miliki. Tentu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan itu tidak salah. Tapi dalam kehidupan kita, kita tidak hanya bicara tentang kuantitas kehidupan ini. Tapi kita harus berbicara tentang bagaimana kehidupan kita kemudian juga memiliki kualitas.
Pertanyaannya saudara-saudaraku yang Islam Tuhan, di mana letak kualitas kehidupan kita? Di mana letak kualitas kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan? Pertanyaan ini penting untuk kita renungkan bersama-sama Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih Islam Tuhan. Sekali lagi, dengan pertanyaan ini kita tidak hanya mencari tentang kuantitas kehidupan ini, tapi kita harus mencari makna dari setiap kehidupan yang kemudian Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Dan karena itu pertanyaan penting yang kemudian diajukan kepada kita adalah, bagaimana agar kemudian kualitas kehidupan ini menjadi sesuatu yang luar biasa kita miliki sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sama Tuhan, saya sering menyebutnya bahwa kualitas kehidupan kita berada pada relasi kita. Berada pada hubungan kita. Nah, pertanyaannya adalah, relasi yang mana saudara-saudaraku yang kesam Tuhan? Pertama adalah relasi kita dengan diri kita sendiri. Penting untuk kemudian kita renungkan Bapak, Ibu, dan saudaraku sama Tuhan, bahwa relasi yang pertama yang harus terbangun dalam diri kita adalah kita kemudian menikmati apa adanya tentang diri kita. Karena ada banyak orang saudara-saudaraku yang Islam Tuhan menjalani kehidupan ini tidak menikmati kehidupan yang berkualitas karena selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Orang lain lebih pintar, orang lain lebih kaya, orang lain lebih maju. Sehingga ketika kemudian kita membanding-bandingkan diri kita, kita tidak pernah mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Padahal saudara-saudaraku sama Tuhan, setiap kita pasti diberikan talenta yang berbeda. Dan setiap kita pasti diberikan anugerah dari Tuhan. Dan karena itu saudara-saudaraku sama Tuhan, hal yang pertama yang harus dibangun adalah kemudian kita membangun relasi kita dengan hati kita sendiri. Orang sering mengatakan musuh kita bukanlah orang lain, tapi orang sering mengatakan musuh kita yang luar biasa adalah hati kita sendiri. Yang kedua saudara-saudaraku yang sama Tuhan, relasi yang kedua adalah relasi kita dengan sesama. Betapa pentingnya saudara-saudaraku yang salam Tuhan, dalam pembacaan kita dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jadi relasi kita dengan orang lain harus kemudian dilandasi dengan kasih, dengan cinta. Karena begitu pentingnya saudara-saudaraku yang salam Tuhan, dan karena itu Alkitab mengatakan harus dikalungkan pada leher. Tapi tidak hanya cukup pada leher. Saya sering mengatakan saudara sama dengan orang menikah. Orang kemudian memasang cincin lalu kemudian dianggap bahwa cincin itu adalah pengikat yang luar biasa. Bagi saya tidak. Cincin di tangan kita bisa lepaskan. Dan karena itu saudara-saudara dalam Tuhan, kasih dan cinta itu tidak hanya pada leher yang nampak pada orang lain. Tapi Alkitab mengatakan saudara-saudaraku dalam Tuhan harus kemudian dituliskan pada loh hati. Yang terlihat pada orang lain bisa kemudian menjadi simbol saja. Bisa dilepaskan. Tapi kalau kemudian cinta, kasih ada dalam hati kita, itu menjadi sesuatu hal yang kekal dalam hidup ini. Dan kasih itu, cinta itu yang kemudian harus dipakai dalam rangka membangun relasi kita dengan orang lain. Relasi kita dengan sesama. Sehingga saudara-saudara sama Tuhan dalam relasi cinta yang tulus, kasih yang tulus, kita bisa kemudian berkomunikasi, bisa kemudian berrelasi dengan orang lain karena disertai dengan ketulusan cinta yang kita miliki. Dan yang ketiga saudara-saudaraku yang sama Tuhan, bahwa kualitas kehidupan kita berada pada relasi dengan Sang Pencipta. Dikatakan dalam pembacaan kita saudara-saudara sama Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang relasi kepada Tuhan, bukan hanya berbicara tentang bahwa Allah itu ada.
Tuhan itu ada. Ya, Alkitab mengatakan saudara, iblis juga kemudian tahu bahwa Allah itu ada. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa iblis gemetar ketika mendengarkan nama itu. Jadi saudara-saudara, dalam relasi kita dengan Tuhan, bukan hanya masalah percaya bahwa Dia ada, tetapi kemudian kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Dia. Dan saudara-saudaraku sama Tuhan, penghargaan kita, penghormatan kita kepada Allah, bukan hanya melalui bibir kita, terungkap pada bibir kita, tetapi kemudian berlaku bagaimana kemudian kita mengakui Dia dalam setiap laku dan tindakan-tindakan kita. Pertanyaan penting saudara-saudaraku yang kesam Tuhan, apa dampak dari relasi-relasi yang kemudian kita bangun itu? Itu yang saya katakan tadi Bapak Ibu dan Saudara, itu akan menciptakan apa yang disebut dengan kualitas kehidupan kita. Ayat yang kedua mengatakan begini saudaraku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera ditambahkan kepadamu. Jadi kita menjalani kehidupan ini, panjang umurnya kita, itu berbicara tentang kuantitas. Tapi juga kemudian ditambahkan tentang sejahtera yang kemudian berbicara tentang kualitas kehidupan ini. Nah, karena itu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan menikmati kehidupan beristirahat malam hari ini. Tentu kita terus akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, agar kemudian kehidupan yang kemudian Tuhan anugerahkan bagi kita dari hari ke hari semakin berkualitas. Dan kualitas kehidupan kita berada pada relasi-relasi kita. Relasi dengan diri kita, relasi dengan sesama, dan relasi dengan Sang Pencipta, Tuhan Sang Pemilik kehidupan ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Asal kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam engkau ku kenal. Di hadiratmu jiwaku tenang. Engkau bagiku harta abadi, bahagia penuh. Bila saatnya kelak ku menang, terimalah daku di sorga cerah. Apapun kini hendak ku temu, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Mari berdoa.
Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih atas kasih dan terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih bahwa Engkau mengizinkan kami untuk menikmati kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Dan biarlah kebenaran firman-Mu ya Tuhan menjadi kekuatan kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami tidak hanya berbicara tentang jumlah, tapi kami berbicara tentang kualitas kehidupan kami. Dan kualitas kehidupan kami berada pada relasi-relasi yang boleh kami bangun dalam hidup ini. Kami boleh mensyukuri setiap apa yang Tuhan titipkan bagi pribadi-pribadi kami, dan kami tak membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain. Kami membangun relasi-relasi dengan sesama kami dengan cinta dan dengan kasih. Kasih yang tulus, cinta yang tulus. Kami membangun relasi kami dengan Tuhan dalam ketaatan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga atas segala firman-Mu yang boleh kami renungkan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Memberkati dalam kehidupan pribadi, memberkati dalam kehidupan rumah tangga, memberkati dalam segala pekerjaan, dalam segala usaha yang kemudian Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Izinkan kami Tuhan untuk menikmati kehidupan ini dalam anugerah-Mu, dalam kasih-Mu. Sehingga kami senantiasa mensyukuri setiap titipan Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga, segala beban dan pergumulan yang kami hadapi. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa dan penuh cinta itu menguatkan dan menopang kami dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga ketika kami bergumul, kami tidak membiarkan pergumulan menekan kami. Tapi ketika kami bergumul, kami datang kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Dan dalam iman kami Tuhan, bahwa Tuhan akan menopang dan menolong kami semuanya dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga kami kuat dalam menjalani segala beban dan pergumulan kehidupan ini. Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa bagi jemaat ini Tuhan, kiranya memberkati hamba-hamba Tuhan. Memberkati semua mesreja, memberkati semua yang mengambil bagian dalam rangka program ini. Kiranya Tuhan mengizinkan mereka menggunakan talenta dan kemampuan mereka untuk terus kemudian melaksanakan pekerjaan yang mulia ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami berdoa. Dalam masa-masa pandemi yang kami hadapi, kami terus menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Memberkati seluruh masyarakat, menjaga dan menolong kami. Bahkan kami berdoa bagi pemerintah, satgas yang ada. Bahkan para ahli yang kemudian sementara meneliti, Tuhan kiranya memberkati. Biarlah kiranya vaksin boleh ditemukan. Dan kami boleh melalui pandemi ini dalam anugerah dan dalam cinta Tuhan. Kami akan berserah malam hari ini Tuhan, kiranya jaga dan peliharakan kami. Berikan keteduhan dan ketenangan bagi kami semuanya. Sehingga kami boleh memberingkan diri kami, memberingkan tubuh kami malam hari ini. Dan kami akan bangun dengan penuh keberkatan besok pagi dalam anugerah dan dalam cinta Tuhan. Kami akan melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, ini syukur kami. Dengarkan kami Tuhan, sendengkan telinga kasih-Mu bagi kami. Kami datang kepada-Mu di dalam Kristus Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Demikianlah Lentera Malam pada saat ini. Semoga pujian, doa, dan firman Tuhan menjadikan kita tetap berpengharapan dan tetap semangat. Sampai jumpa di Lentera Malam berikutnya. Tetap jaga kesehatan, memakai masker, dan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.